Halo semua, perkenalkan nama saya Yosua Diamanis. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan penerapan metode Burst First Search. Salah satu algoritma yang digunakan dalam artificial intelligence atau yang kita kenal juga dengan kecerdasan buatan adalah Burst First Search. Burst First Search adalah algoritma yang mengeksplorasi sebuah grafik dengan cara memperluas node atau simpul yang paling menjanjikan yang dipilih sesuai dengan aturan yang ditentukan. Simpul merupakan gambaran dari area pencarian. Adapun grafik yang digunakan dalam Burst First Search disebut grafik OR karena setiap cabangnya mempresentasikan jalan alternatif untuk penyelesaian masalah. Burst First Search bisa dibilang juga seperti mengembangkan simpul dari simpul sebelumnya. Simpul yang dikembangkan adalah simpul yang memiliki skor paling kecil dibanding simpul lainnya. Burst First Search menjadi jalan alternatif untuk menggabungkan manfaat dari metode depth dan breadth first search. Sebagian penulis menggunakan algoritma Burst First Search untuk merujuk pada pencarian heuristik. Heuristik sendiri merupakan metode yang lebih fokus dalam pengembangan efisiensi dalam pencarian dibandingkan kelengkapan. Para penulis yang menggunakan Burst First Search biasanya mencoba memperkirakan jarak pada ujung jalur dengan solusi. Jika ada jalur yang lebih dekat dengan solusi, maka jalur itu akan diperpanjang terlebih dahulu. Jadi heuristik ini merupakan metode yang lebih fokus dalam pengembangan efisiensi dibanding kelengkapan. Jenis pencarian khusus ini disebut Greedy Burst First Search atau Pure Heuristic Search. Greedy Burst First dalam notasi matematika ditulis F dalam tanda kurung N sama dengan H dalam tanda kurung N karena hanya memperhitungkan skor perkiraan saja. Adapun skor yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Menggunakan algoritma Greedy Burst First akan memperluas suksesor pertama dari parent. Jika suksesor telah terbentuk, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika suksesor heuristik lebih daripada parentnya, maka suksesor akan diatur di depan QQ atau dalam tanda kurung parent dimasukkan kembali di belakangnya dan pengulangan kembali dimulai. Kemungkinan yang kedua, suksesor akan dimasukkan ke dalam QQ atau dalam tanda kurung ke lokasi yang ditentukan oleh nilai heuristiknya. Prosedur akan mengevaluasi suksesor yang tersisa dari parent. Algoritma Burst First Search pertama kali dibangkitkan node A. Kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Pada langkah 2, node D terpilih karena harganya paling rendah, yakni satu langkah 3, semua suksesor D dibangkitkan, kemudian harganya akan dibangkitkan dengan harga node B dan C. Ternyata harga node B paling kecil dibandingkan harga node C, E, dan F, sehingga B terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan. Ilustrasi algoritma Burst First Search dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah yang dilakukan algoritma Burst First Search. Untuk mengimplementasikan algoritma pencarian ini, diperlukan dua buah senarai, yaitu open untuk mengelola node-node yang pernah dibangkitkan tetapi belum dievaluasi, dan close untuk mengelola node-node yang pernah dibangkitkan dan sudah dievaluasi. Algoritma selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, open berisi initial state dan close masih kosong. Yang kedua, ulangi sampai goal ditemukan atau sampai tidak ada di dalam open. Ini A, ambil simpul terbaik yang ada di open, lalu jika simpul tersebut sama dengan goal, maka sukses. Jika tidak, masukkan simpul tersebut ke dalam close. Lalu bangkitkan semua aksesor dari simpul tersebut, dan untuk setiap suksesor kerjakan. Yang pertama, jika suksesor tersebut belum pernah dibangkitkan, evaluasi suksesor tersebut, tambahkan ke open dan catat parent. Yang kedua, jika suksesor tersebut sudah pernah dibangkitkan, ubah parentnya
jika jalur melalui peren ini lebih baik daripada jalur melalui peren yang sebelumnya. Selanjutnya, perbarui biaya untuk suksesor tersebut dan nodes lain yang berada di level bawahnya. Di sini ada contoh kasusnya. Permasalahan mencari jarak terdekat antara kota Arad dengan Bucharest menggunakan metode bus first search. Pada permasalahan ini, heuristik yang digunakan adalah jarak kota-kota terhadap kota Bucharest jika ditarik garis lurus yang jaraknya seperti yang tertera di atas, dengan asumsi kota terhubung yang letaknya paling dekat dengan kota Bucharest adalah jalan yang paling optimal. Diagram pohon langkah-langkah penelusuran dengan metode bus first search adalah sebagai berikut. Dari langkah-langkah di atas, didapatkan kota-kota yang harus dilalui untuk mendapatkan jalan yang paling dekat jaraknya dari Arad ke Bucharest dengan metode bus first search adalah Arad ke Sibiu, lalu ke Fagaras, lalu sampai ke Bucharest. Dari peta di atas, panjang jalan yang dilalui adalah 140 tambah 99 tambah 211 sama dengan 450 km. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan penerapan metode bus first search. Sekiranya boleh bermanfaat buat kalian semua dan bisa dimengerti. Saya Yosua Diamanis, terima kasih.